الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه الصور، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بالسبيل النور. وبعد, kemudian daripada itu maka berkata Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan hikayat-hikayat, yaitu apabila dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diikatkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka sekala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu, sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, ahlus syariah wat tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tidak minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Jadi alhamdulillah kita berkumpul pada malam hari ini di tempat ini untuk kita bersama-sama memperingati haul daripada seorang wali besar, orang yang sangat banyak jasanya kepada kaum muslimin, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang mana Syekh Samman ini bukan hanya seorang ulama besar yang banyak jasanya, tetapi beliau adalah guru utama dari datu kita, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Dan Datu Kalampayan sendiri mengatakan di dalam salah satu tulisannya yang pernah ulun baca sendiri, kata Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah, ya kan, guru yang terbesar itu adalah Syekh Muhammad Samman Al-Badani. Nah, makanya Datu Kalampayan ini sangat luar biasa. Di antaranya yang sangat mewarnai hidup Sidin adalah Syekh Muhammad Samman Al-Madani, ya kan? Nah, itu makanya di wadah kita ini sangat semarak benar orang memperingati haul daripada Syekh Samman ini. Mungkin banyak orang, apalagi orang-orang di luar Jawa, yang mereka itu mungkin agak heran dengan daerah kita ini. Kenapa di daerah kita ini orang membaca manaqib Syekh Samman ini sangat meriah, sangat semarak lalu, tidak seperti daerah-daerah yang lainnya? Karena ya kan, datu kita, Datu Kalampayan, beliau berguru, bahkan beliau sendiri mengatakan guru-guru yang terbesar itu adalah Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Jadi wajar orang-orang kita ini memperingati haulnya Syekh Samman, yang mana haulnya Syekh Samman atau wafatnya Syekh Samman ini adalah di bulan Zulhijjah, tanggal 2 Zulhijjah, hari Arba'. Hari apa nih? Hari Arba lah, ini separuh kita umpatin ya. Harinya hari Arba, tanggalnya bulan 2. Jadi tanggalnya malam ini tanggal 2
Zulhijjah. Harinya hari apa nih? Hari Arba. Arba lah. Hari Arba. Tapi yang kalau Arab malam ini sudah malam kedua lah, pas malam inilah malamnya, cuman malamnya ini malam Kamis lah. Tapi siang tadi malam hari apa? Hari Arba. Jadi Arba. Jadi ini bagus sebenarnya hari Arba 2 Zulhijjah al-Mubarakah. Mungkin ini 100 tahun lagi kita akan menamun lagi kayak ini. Ya kah? Tanggal 2 hari Arba, mungkin 100 tahun kita akan namuni lagi. Kenapa? Karena namuni mati sudah kita. Ya, umur kita habis nih. Dan lagi setengah daripada faidah orang yang mengadakan acara haulnya seseman ini, sebagaimana sering sudah kita dengar, yaitu ya bacaan pangarang ujar sebarang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Sesen Muhammad Seman pada tiap-tiap tahun sekali beserta dengan orang banyak. Banyak orang nih. Ya Allah, banyak orang begitu, dan membaca Al-Qur'an sudah tadi Burak bacakan tadi. Baca Yasin dan bertahlil kena gini. Bulikan tutup tahlilnya. Ya kan, dan kena bertahlil serta bersokodokoh sekedarnya makani jangan ini. Ya kan? Makanannya sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya itu kepada Tuan Syekh Muhammad Seman, apalagi jikalau dikerjakan pada hari wafatnya, yaitu tanggal 2 Zulhijjah, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya. Nah, ini dicari orang bareng. Allah Ta'ala akan meluaskan rezekinya. Selain rezekinya itu luas, yaitu pulang rezekinya itu halal. Rezekinya halalnya banyak aja luas, tapi kadang apa? Ada halal, atau ada jualan halal tapi bebayanya. Ada ini kadang siapa orang lama-lama membaca ini, maka ia akan mendapatkan rezeki yang luas dan halal. Rezeki yang ini kita ini kada koma adakan umpatnya barang. Nah lagi ujar sidin, aku membikin manakib ini berharap agar aku yang membacanya yang membacanya dan orang yang mendengarkannya mudah-mudahan mendapatkan rahmat. Nah ini ya kah? Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Nah ini yang diharap nih, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin amal kita ini amal sedikit, ya kan, sedikit benar kita dibamal. Kita menyadari waktu 24 jam paling kita beribadah kepada Allah Ta'ala berapa menit ada, ya kan? Tapi siapa tahu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir wa syur rahmataka ala ibadikal mu'minina ajma'in. Di dalam tahiyat doanya Allah maghfir lima qaddamtu wa Allah maghfir, dalam sujud rabbighfirli warhamni, ya Allah rahmati olehmu akan dapat. Setengah amalan agar kita mendapat rahmat, yaitu kita mendengarkan pembacaan manaqib atau sejarah orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kah? Nah, tapi setengah lagi amalan, punya kita hendak dapat rahmat Allah Ta'ala lah, dapat amalan, dapat rahmat Allah Ta'ala. Amalannya diantaranya tadi membaca manaqib, diantaranya lagi amalannya agar mendapatkan rahmat dari Allah tuh sembahyang sunat asar tuh 4 rakaat. Jadi kita sembahyang asar tuh 4, bisa 2, bisa langsung berapa? Langsung 4. Ya kan, ujar Nabi rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga mudah-mudahan ya Nabi, Allah Ta'ala memberikan rahmat bagi orang siapa saja, orang alimkah, ada alimkah, bisa membaca kitabkah, ada bisa membaca kitabkah, haji kah, sudah balugkah, ya kah, tuha kah, anukah, laki-laki kah,
kah, perempuan kah, siapa sembahyang dan Nabi sembahyang sunat asar, ya kan dikerjakannya dengan 4, ya kan semoga inya itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu amalan agar mendapat rahmat dari Allah. Muncul dapat rahmat ini nyaman biar banyak aja orang bisi anak. Kadang-kadang anak ulang beberapa aja ulang di tengah kah, di permulaan kah, atau di penghabisan kah. Kadang-kadang parent kita di penghabisan pindah kah, tapi kuitannya sayang bener banyak aja gitu. Ya kan? Kita bingung-bingung orang. Ya kan? Padahal di antara sabajing sanakan ini lang pindah mencel, bahasa kampung pindah lain pecel lele bang lain pindah mencel. Tapi sekalinya kuitannya sayang bener lawan yang terakhir ini. Kenapa? Karena itulah rahmat. Ini pindah merusak pemandangan aja. Tapi lakinya sayang bener. Di manakah laki itu memandang orang kampung terbingung-bingung. Ya orang kampung nasib sini bininya ini sayang bener. Udah dibariakan kita udah kerja. Tapi ya lakinya sayang bener, sekalinya ditakuni kenapa jadi ikam sayang bener lawan bini itu, ya kan? Iya bini ikam nih bah, lah sekali kesaknya tau kan bujur Jepang bini nanti pun soal buntungnya ember, ya kata lagi ya, ember tapi nyawa, ya kan? Lawan mama muda, ya kan? Ketika mama muda garing, inya lah maharagunya. Inya lang mahara, waya di sanak unda, ada kau mahara kukuitan, inya tadi, inya lang basu behera bakami, beri makani, ya segala-galanya bini dalam ember ini. Nah sekalinya ada suatu amalan yang menyebabkan lakinya itu sayang. Nah kayak itu mungkin juga kita ini, ya Allah hai amal nih tahu lagi ya kan ada kau dibanggakan lalu, tapi siapa tahu nah kita berkumpul malam ini menjadi pandangan rahmat Allah kepada kita, ya kan? Nah itu diantaranya lah. Nah di sini supaya aku mendapatkan rahmat, makanya aku karang akan menakib guruku, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Sidin adalah ahli syariat wal tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Ya kan? Dan lagi barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Ini pas nih bulannya bulan haji nih. Ini lagi banyak jamaah apa nih? Nang ziarah ke makam Nabi. Maka rancak pada sedang mendengar orang baca menakib Syekh Seman, siapa ziarah ke makam Nabi kada minta izin lawan Syekh Seman, maka ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Yang katukannya dibagi kuriak-kuriak tak. Syekh Seman ulnak jarah kubur Nabi loh, ya kan? Mbak ada jawabannya lah, ya kan? Maksudnya sih kadang kayak itu, Dulu orang amun nak ziarah ke makam Nabi minta izin non Syekh Seman, karena Syekh Seman memang di lokasinya sini penunggu pintu hadratur Rasul, lalu pada Syekh Seman ulun nak ziarah ke makam Nabi, jadi Syekh Seman ahlan marhaban luar biasa khair, ya kan? Jadi Syekh Seman kena aku lama membimbingnya umpati aku. Nah itu jadi ya kan itu sebabnya jadi harus minta izin, karena banyak orang yang ziarah ke makam Nabi, apalagi zaman-zaman ini orang ziarah makam Nabi itu sia-sia karena kenapa? Orang ada adabnya di situ, madu sambil nyatakan dunia, ya kan? Dengan merendah diri, hubu, tawadhu, ada ini kadang-kadang orang ziarah di makam Nabi sambil berselfie. Ya kan? Nah ini luput sudah namanya, luput sudah ada kayak itu pulang. Ya kan? Nah jadi artinya kalau zaman wayah ini ya kan usah lagi Pak minta izin kuriak-kuriak dengan Syekh Seman, apa belajar aja sebelum berangkat haji atau umrah bagaimana cara ziarah yang benar, sehingga ziarah kita itu ziarah makbulah, ya kan? Ziarah mubarakah. Nah itu dah.
Nah itu seseman daripada luar biasanya. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang dia kepada orang yang menuntut ilmu agama. Nah itu tuh ciri khasnya seseman. Seseman namun sudah ada melihat orang yang menuntut ilmu kita kata itu sidin bah kata lagi ya sayang benar sidin. Lawan orang yang menuntut ilmu kepada orang yang menuntut ilmu. Sayang luar biasa sidin. Ujar Nabi gitulah, ujar Nabi gitu nah. Kita usahakan kayak inilah, usahakan adalah kayak ini supaya kita beruntung, ya kan? Ujar Nabi, kun aliman, usahakan olehmu diri ikam tuh jadi orang alim. Usahakan, jujur, ya kan? Habiskan waktu muda, ya kan? Tahun untuk ilmu aja, kun aliman. Jadilah olehmu para penuntut ilmu. Jangan kadang-kadang ya Nabi. Usahakan jadi orang yang berilmu, ya kan? Orang yang alim. Au muta'alliman. Amun ikam kadang kawa jadi orang alim karena jadi orang alim itu berat, ngalih. Keluarannya 2-4-500 keluar paling singgung berdua jadi. Ya kah? Ngalih untuk ilmu nih. Beto amun ikam kada kawajua jadi orang alim au muta'alliman. Usahakan jadi murid berkitab mendobit. Ya kah? Mengaji. Jangan kadang-kadang aja Nabi. Ini kena antara derajat orang alim lawan orang yang belajar itu jauh sudah. Yang kedua ini sudah jauh benar. Au punya kada kawajua jadi orang yang menuntut ilmu, kada kawajua, kada bisa baca kitab, jangan kitab bahasa Arab, kitab Melayu itu kada bisa juga. Lang orang aturnya bacaannya keledai, bacanya keladi. Iya kan? Lang aturnya bacaannya wadai, dibacanya apa? Wadi. Kada kawajua aja sudah. Au mustami'an atau jadi orang yang mendengarkan apa? Mendengarkan orang lang mengaji umpat di majelis kita. Walaupun kita kada paham kah? Walaupun pindah paham benar kah? Artinya apa? Angguk terus nih. Biar aja dah. Biar aja. Nah, nomor 3. Atau jadi amun kada kawajua apa umpat mendengarkan karena kesibukan seharian orang pengajian malam sampai balik ke rumah malam sorongnya pulang kuyuhan kada kawajua muhibban jadilah ikam pencinta ya, pencinta orang alim, pencinta orang yang mengaji, pencinta pondok. Jangan kadang-kadang mencintai orang alim, jangan sekali-kali ya kan? Sebaliknya. Amun kada kawajua ya kan? Berarti berapa sudah orang alim, mengaji, pendengar, amun kada kawajua au muhibban atau pencinta aja sudah ketujuh benar melihat orang alim ketujuh benar melihat orang yang mengaji ketujuh benar melihat orang yang ke majelis ketujuh benar walaupun orang itu umpat mendengar aja imung benar hatinya ya Allah tujuhnya tejar udah ya apa kemudahan japa kena udah khawatirnya kayak itu juga ini ketahui lagi sedikit aja orang yang mengaji ke kepesan ban lalu mencari kompa aja ya kah atau orang anu lalu jatuh kena aku lama anjurakannya tanda itu cinta gitu tah. Nah, wala takun khamisan, jangan jadilah kelima lah. Jangan jadilah kelima, jadi orang alim kada, mengaji kada, umpat pada dangar kada, ya kan mencinta kada. Ya itulah kelima malah mungkin menyari kitna fatahlik, maka ikam akan ikam akan binasa. Binasa ikam. Jangan kadang-kadang. Nah, ini saya seman pada sini orang alim luar biasa, alim solid, mursyid, murabbi. Ya tasin limbah melihat orang yang mengaji imung ban. Desain pun apapun ikam tung anak kemana tung. Nah, kayak itu riwayatnya anu sejarahnya saya seman ya kan?
Nah, orang yang menuntut ilmu agama dan kepada orang alim dan orang yang soleh. Saya semen sudah ada orang alim, Sidin nang melayani, Sidin nang melayani. Padahal Sidin rajanya raja. Saya sudah lihat orang alim atau lagi Sidin nang nyerbis, Sidin nang menyerbis. Nah, orang-orang alim dan orang-orang soleh dan kepada segala orang fakir dan miskin. Jadi kita bergaul ke tujuan orang fakir. Jadi tujuan orang fakir tuh kita hidup tuh selalu apa? Syukur kepada Allah. Nah, ini yang kita turuti daripada kita mendengarkan sejarah daripada Sesema. Dan daripada segala orang yang awam dan khawas, orang biasa aja tak sejarah ke makam Nabi dilayani sini, apalagi orang soleh, apalagi orang alim Sidin lang napa lang melayani orang, melayani orang. Nah, kayak itu nyari juga pinagelek pina lain lah, limbah menjadi batu tulisan GR sedikit aja gelek pina lain. Kada mau lagi di kiaungaran kada GR, pada gua yang merusak bisa jual lah. Kada mau lagi di kiaung gitu lah. Dan adalah lagi tabiatnya radhiyallahu anhu itu beliau sangat memuliakan ibu bapaknya. Nah, itu saya seman lawan kuitan bakti benar luar biasa. Sidin kada memandang bahwa Sidin jadi orang alim besar, kada munnya ya itu diantaranya tak seperti contoh di sini, bagi contoh di sini almarhum Tuan Guru Kiai Haji Husin Qadri, Guru Husin Qadri alim zaman itu Sidin top di guru-guru orang Sidin itu ujar guruku bekesa itu setengah daripada keistimewaannya Guru Husin Qadri. Amunnya Sidin bacaan, Sidin bacaan. Kada mau Sidin duduk di sini, kada mau Sidin duduk sini, kada mau Sidin. Abah Sidin ada Guru Zaini Ahmad Zaini, dia kan. Jadi amunnya ada Guru Ahmad, amunnya ada nih, ya kan. Habib Usman sebenarnya ada nih. Nah itu, jadi Guru Husin Qadri itu jar guru lun mengisah amunnya sini pengajian ceramah amun sini pengajian ceramah Abah Sidin ada itu Guru Husin Qadri kada mau duduk di sini, kada mau. Sidin nang menghadapi kui. Itu akhlaknya Guru Husin Qadri. Itu Guru Husin Qadri Sidin amunnya Sidin hendak ceramah Sidin dipasayangan karena bini Sidin dipasayangan. Itu Sidin mau hendak ceramah Sidin menangi dulu katunggu lirang. Bah ulun malam ini di kieu urang pengajian ceramah tulaki jangan. Jadi jabak tulaki anyar Sidin tulak. Karena buliknya begitu sampai jam 12 jam 1 diantar orang pasayangan. Itu Sidin pulang menangi pulang katungguli mengambil sepeda Sidin keluar mengetok Abah ulun sudah sampai. Kalau pian bagana bulik pulang akhlak gitu dukui lawan kuita. Nah kayak itu tak. Ini kadang mentang-mentang jadi tuan guru ya kuita di bawah. Ya jangan deh itu jangan gitu ya kan. Jangan kan orang-orang ini nabinya disuruh bakti lawan kuita. Ya kah? Napa? Qala inni abdullahi taniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Lagi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya.
Nabi Isa disuruh Allah Ta'ala untuk bakti kepada orang tua mama sini. Apalagi tuan guru aja, apalagi kita kayak ini ya kayak. Dan Nabi rogima ampu, summa rogima ampu, summa rogima ampu man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Rugi benar hidung seseorang, kata Nabi. Rugi benar hidung seseorang, rugi benar hidung seseorang. Jadi awak kita ini berperan pada hidung bisa-bisa. Mun sudah hidung mancung kayak Habib ini, nol lagi ya. Ya kan? Makanya min itlaqil juz'u iradatil kul. Ya kan disambat hidung padahal maksudnya sebuah awaknya Nabi. Rugi benar seseorang yang ia menemuni kuitannya ya kan Tuhan sampai dua-duanya, atau salah satu abah ada, mama ada, atau mama sudah ada, abah masih ada lagi, sekalinya falam yadkhulil jannah, maka dia tidak masuk surga. Waduh, Nabi itu rugi banget tuh, rugi banget. Nah, bahasa kasarnya tak raja jebol. Ya kan, namun ada kuitan sekalinya kita kada masuk surga. Raja bungol. Ya kan, sudah dijuluki Allah Ta'ala kunci tinggal membuka aja lagi. Ya kan, namanya kayak ini kuitan berterima kasih, terima kasih naklah, mudahan ikam dibalas Allah. Iya, ya kan, kuitan negari anak lang maharagu anak sampai kuitan anu bucap ulun sorong bisa mendengar orang itu terima kasih naklah ikam maharagu aku, padahal maharagunya kada lawas juga, mudahan ikam dibalas Allah. Wah, ini urang apian berkibarlah benderaku. Kadusa gitu sampai urang ya kan, yang ulun sampai tahu jipen sebentar ulun sorong tuh mendengar kuitannya yang berterima kasih, terima kasih naklah ikam maharagu abah, mudahan ikam dibalas Allah. Wow, ini berkibarlah benderaku ya kan, luar biasa. Lang sakit nih kayak ini nyokira nyogondol langsung coba sakit ya kan, ulun bisa naik haji bimbai orang ini membawa bini dan membawa mama, sekalinya kada digaduhinya mamanya, bininya aja yang digaduhinya ya kak. Jadi jar mamanya ulun jual hakat inya tuh gonol langsung gonol gerak ini nih nyusui sampai menguyang sampai menguti gitu. Ini menyusui jam. Wih, ini sakit kurang. Bujuran lagi dulu nyaman benernya. Wih, ini sakit kenapa? Doa kuitan yang man faddala zawjatahu ala ummi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in la yaqbalu Allahu lahu sarfan wala adlan. Siapa yang melebihkan istrinya dikalahkan kuitannya, maka atasnya lah laknat Allah dan malaikat dan manusia sekalian. Dia beribadat jangankan lang sunat lang wajib dah kada diterima Allah. Ya kan, nah itu tak. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bakti dengan kuitan, sehingga kita selamat dunia dan bisi amal seperti coba lari. Di zaman Nabi ada orang di Hadramaut di Yaman, ada seorang laki-laki di zaman sejaman dengan zaman Nabi, sejaman. Tapi kada pernah berdapat lawan Nabi. Hendak benar berdapat lawan Nabi kan sejaman. Ya kan, setabik pula. Ya kan, hendak benar. Tapi ada bisi mama yang sudah hujan mama. Jangan kemana-mana. Aku lawan siapa? Akhirnya maharagu mama aja sampai kada sempat terdapat lawan Rasul. Ya kan, terdapat lawan sahabat aja lalu jadi tabiin, padahal bisa bersetal sahabat. Tapi akhirnya dapat sabdanya Nabi Muhammad SAW. Ya kan, itulah yang bernama Uwais ya kan, kurangnya susah jadi luar biasa, apalagi pernya meelangi orang bener aja mama ditinggalkan
baik mengawani abah, baik mengawani mamanya. Di dunia ini, ya kan, di dunia ini semuanya kita ada bisi duit, apapun bisa kita beli. Anak beli pesawat, duitnya ada. Anak beli hotel, kenapa? Amun ada duit, ada aja. Tapi ada di dunia ini, biar kita banyak bisi duit, tapi kada kawa kita tukari, yaitu kuitan. Ya kan, biar bisa duit mangsa kontainer apa, kuitan kada kawa lagi dicari. Dari karena itu ayo sudah, amun nak pakawalan baik pakawan lawan kuitan. Ya kan, cium tangan kuitan. Kalau perlu cium batis kuitan. Tangan ini lang membasuhi aku behera berapa puluh tahun. Cium nikmati, ciumnya nikmati. Kalau perlu batis ini cium nikmati. Jangan jadi gores aja. Nah itu tak. Dan Sidin sangat memuliakan ibu bapanya, dan lagi setengah daripada kebiasaan tabiatnya Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, beliau melawani akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Nah ini kita kata kawa, ya kan? Ini kita berkesah benar aja. Sidin lang halal lah, tapi ada nafsu sih kada mau lah. Ada kita kawalah. Pasti kita di rumah ulah pang aku rawan nafsu betul. Ya kan? Dua bini nih, ulah pang aku sop, ulah pang aku soto lamongan. Kita itu berarti nafsu, tapi boleh aja kan? Boleh aja. Tapi seseman namun sudah ada bau-bau nafsu itu sih kada mau lalu. Ya kan? Jadi jarang babinian ada mungkin di dapur olah bini lah. Dangarakan bujur-bujur. Nyelimahnya bulik jangan tapi minta ulah macam-macam lagi ya. Kenapa kalau diulahkan ini makan aja. Tertolong banget. Di Jakarta, di Surabaya, di Jawa Timur ada di Lirboyo, pesantren Lirboyo yang mendirikannya namanya Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim itu selama hidup selama berumah tangga kada pernah minta ulah sekalipun, kada pernah dengan bini. Apa yang disuruh si bini makan sini. Nah itu orang melawani daripada hawa nafsu, sehingga daripada halal pun dilawan. Kawalah kita nih, kadang-kadang kita bulan puasa, pada bulan puasa ini bulan untuk mengekang nafsu. Sekalinya bulan puasa, belum bulan puasa sudah ada daftar sebulanan hari ini Jadi bulan puasa itu bukan mengekang hawa nafsu untuk malah memupuk hawa nafsu. Limbah tuntung pulang bulan puasa, pulang dirayakan, pulang dengan makan-makan. Karena lalu efeknya itu kan. Efek itu karena. Iya, insyaallah. Nah itu tasya seman lah. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Kalau kita ada kita yang cari bantal yang nyaman, kalau perlu tilam yang mahal, yang spring apa nih? Spring bed. Ada saya seman mau itu Habib Umar Hafiz dan mendatangkan saja ke Indonesia lah, mendatangkan ke Indonesia, anu di tempat akan orang di hotel aja, hotel bagus lah, limbah dibuka orang sih ada mau guring di mana? Ditilam sin guring di lantai. Kenapa biar masjid lara kosmen lanjut. Amunnya kita guring nyaman di hotel kalau tempat orang awas dan segarang aja. Anak menikmati. Aduh, jawabannya kita nih anak masuk surga depan dahulunya. Nah itu sini mengkaya orang sakit ya, orang lang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah. Ini bagi orang
bagi orang apa nih kata konek haji nih pun orang kata konek haji kan duitnya banyak atau ada juga kalau lawasan apa nih kalau lawasan anu ban apa Tuhan adil aja yaitu amun orang sembahyang subuh berjamaah sama lawan dapat haji yang mabrur ya ka umrah lang makbula ya kan kita ini bahagia kada sembahyang subuh berjamaah kada sedang masuk surga ada pendahulunya pulang ya dah. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Kalau ya minta amalan mula rezeki ini yang luar rezeki yang luar biasa, ya kan? Amalan mula rezeki yang luar biasa. Apa yang limbah sembahyang subuh dah jangan berangkat daripada dikar sembahyang kecuali sampai ke terbitnya matahari. Coba aja, tapi lawas dulu lah. Insyaallah rezeki itu luar biasa. Makanya di Quran wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi. Ya kan? Allah Taala ikan pembacaan lawan aku sebelum terbitnya matahari. Jadi terbit matahari itu hadang kita hadang dengan bacaan. Bacaannya apa? Quran kurang apa? Dalail kurang apa? Ya kan? Baca itu. Kenapa? Itu yang innalladzi yaqudu fi musallahu ba'da salati subuh itu asra'u ila rizqi innalladzi yadribu fil afaq. Siapa orang mengamalkan bacaan sampai sembahyang duha yang isyraq duha kayak itu lebih cepat untuk mendapatkan rezeki daripada orang mencari berak ke sini berak besar. Hadis itu. Makanya di Quran ini wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ikam bacaan aku ya Tuhan. Ya kan sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari untuk mendapatkan rezeki zahir pagi urusannya. Untuk mendapatkan rezeki batin sebelum maghrib hadang dengan bacaan. Makanya ya kan amalan itu pagi dan sore. Di tengah-tengahnya biar ada amalan lagi insyaallah cukup sudah. Amun kedua-duanya diamalkan zahiran wa batinan. Ya kan? Zahiran wa batinan. Coba aja. Ada kita ini kada sembahyang kita di Madinah kan, di Makkah di Madinah kan. Jadi situ orang berwirid pada-padanya dasar keluaran tuh orang kita ini. Tapi orang Arabnya bacaannya belum bisa dulu ya kan duduk di hingga Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith jadi ujar orang Madinahnya ya Syekh hal dakhala waqtul isyraq wahai Syekh sudahkah masuk waktu isyraq jadi Habib Zaid ya kan sudah 5 menit lagi menunjukkan di sana orang ya kan itu mahadang sampai terbit matahari 5-nya tutup ayo ya Allah tak kalah aja kayaknya orang mencari mulai bersubuhan harinya tenang aja ya kan nah itu amalan Syekh Seman ya maka itu nah itulah setengah daripada ya kan sejarah kehidupan daripada Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Seman Al-Madani. Adapun mengenai karamat sidin maka banyak benar karamat sidin itu di antaranya lagi karamat sidin inilah yang masyhur banget juga yaitu orang yang mengamalkan baca manakib Syekh Seman ini orang nyaman mencari bujur nyaman mencari jadi ulut pian ada bisi kawan lah seletingan jadi ulut bakawan aja tapi nya sihan sugih takun ya kenapa jurang itu jadi berduit aku kada tertawanya karena bisa tahu aku setiap kali mencari aku pertama aku sampai tahun kada bisa kada baca manakib kedua aku amunnya nak kemana-mana ka berdagang ya Allah amun barang ulun payuan nah ulun kenan baca manakib Syekh Seman yang kayak itu amalan kok dan membacakan ikam juga kalau iya jurang ini ya kan padahal aku baca manakib nyawa ikam jar masa ikamnya kada jar iya bisa bacakan aja dasar berduit juga ya kan dasar berduit juga dan lagi setengah daripada karamat Syekh Seman abahku abahku dulu ke bandara Samsudin Nur menjemput sanak sidin datang ke Jawa. Sidin ini memakai utasnya merah delima mahal nih larang nih sekalinya hilang utasnya nih matanya nih
Alhamdulillah, akhirnya dicari di bandara habis dicari, kada dapat sudah ijabah ya sudah rezeki ya. Selalu abah ini masuk bulik kan mobil, beh itu lalu ucap amun bujur seseman ini wali bin aulia illa lang banyak punya keramat yang besar, saya kena insyaallah dapat aja namanya utas ku batu pun sudah. Beh itu abah ini anak berudah membuka namanya kaca mobil sekalinya melentang utas itu ada astagfirullah. Nah itulah luar biasanya daripada ayat Syekh Seman, itulah karamah yang Allah berikan kepada Syekh Seman. Kenapa jadi bisa mengkait itu ya, diantaranya sejarah hidup sini tadi yang sudah kita baca tadi. Nah jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya pada acara kita pada ini malam, dan mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hati kita ringan untuk berbuat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bekal kita menjalani perjalanan yang sangat panjang ini ya kan. Mungkin itulah di antara manakib daripada Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim Seman Al-Madani. Jadi Said Muhammad Seman Al-Madani ini dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijratul Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan beliau diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 daripada hijratul Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Arba 2 Zulhijjah al-Mubarakah, dan malam ini malam 2 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari acara ini karena kita menggaunya di pas pada malamnya inilah, dan beliau dimakamkan di Baqi berhampiran dengan penguburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Seman, apalagi pada tiap-tiap tahun sekali beserta orang banyak yang membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Seman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurin dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika ya karim. Allahumma inna natawassalu biman yatawassalu ilayka wa bi alihi wa ashabihi dhakirina 'alaik wa biman tuliyat fi hadzal mahalli atharu wa la hatal hadirina syumsuhu wa aqmaruh. أن توفقنا في الأفعال والأقوال والأفعال خلوص النيات وتبدل السيئات بالحسنات، وأن تغسل ببر عفوك دار نفوسنا وتنور بمشكاة معرفتك حنانس قلوبنا، وتخفنا بألطاف الخفية عند نزول هذه اللذات، وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عند حلول الممات، وكف عنا الجور والمظالم، ولا تكف عنا أكف الجود والمكارم، وأمدنا الله بأنفاس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط الأنور، وأدخلنا في سلك جاه العظيم، وبوئنا بمحبة جنات النعيم، وانشر علينا بخلاء المواهب، وهب لنا بحرمة عليك بلوغ المآرب، وامنحنا بنفحة ذكرك وذكره الجميل، وعرضنا لحشر أرواحنا مع الكمال في كل عصر مجد. واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد، والدي وآله والتابعين له من كل صالح مجيد، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البرة الكرام، ما أصغت أذن لسماع ذكركم للعالم، وفاز بجوار الفضل في الميدان بحسن الختام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.